Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan bahas sebuah film aneh berjudul The Sublet 2015. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di sebuah kota kecil, terdapat kamar apartemen yang kosong dan sudah lama tidak ditempati oleh pemiliknya. Apartemen tersebut kemudian disewa oleh sepasang suami istri yang bernama Jeff dan juga Joanna. Mereka berdua dikaruniai bayi lucu yang bernama Porter. Karena si pemilik apartemen tak kunjung datang, Joanna dan Jeff memutuskan untuk masuk ke sebuah ruangan. Di sana mereka mendapati sepucuk surat dari si pemilik apartemen yang ternyata pemilik apartemen sudah tahu kalau mereka akan datang dan ia sengaja untuk tidak mengunci apartemen tersebut. Saat Jeff dan Joanna sedang mengecek ruangan demi ruangan di tempat tersebut, terdapat salah satu kamar yang terkunci. Oleh karena itu, Jeff menyimpulkan kalau sepertinya kamar itu adalah kamar pribadi dari si pemilik apartemen yang sengaja dikunci dan dijadikan gudang olehnya. Di minggu pertama, Joanna merapikan perabotan di tempat tersebut sembari mengasuh Porter. Hanya saja, tepat di saat Jeff baru datang, tiba-tiba terlihat dari kejauhan seorang wanita berpakaian lusuh berdiri tegap dengan tatapan mata yang kosong. Alhasil, tanpa memperdulikan hal tersebut, Joanna dan Jeff langsung membicarakan rencana mereka ke depannya yang akan tinggal di sana lebih lama lagi. Perlu diketahui, saat ini internet di apartemen sedang mengalami gangguan. Keadaan tersebut membuat Joanna dan Jeff harus menghabiskan waktu mereka dengan penuh kebosanan. Sampai suatu saat, ketika Joanna sedang mandi, mulai terdengar suara pintu yang terbuka. Dan saat diperiksa oleh Joanna, rupanya suara itu berasal dari terbukanya pintu ruangan yang sebelumnya terkunci. Tak cukup sampai di situ, tepat esok hari, Joanna yang baru pulang berbelanja sembari membawa Porter pun tiba-tiba mendengar suara gaduh dari lantai atas. Di minggu kedua, Jeff dan Joanna sudah mulai terbiasa dengan tidak adanya internet di apartemen itu. Sayangnya, ketika Joanna sedang membereskan beberapa barang yang tidak terpakai, Joanna lagi-lagi mendengar suara. Kali ini suara ketukan pintu. Saat itu juga, tiba-tiba Porter pun menangis. Yang bikin ruwet, suara ketukan pintu kembali terdengar. Sekarang, Joanna mengecek kembali dan ternyata pintu apartemennya sudah terbuka tanpa tahu dibuka oleh siapa. Di momen frustasi inilah Joanna penasaran dengan kamar si pemilik apartemen. Joanna masuk sembari menggendong Porter yang terus menangis. Herannya, mendadak Porter pun tidak lagi menangis ketika ia berada di ruangan tersebut. Keesokan harinya, Joanna kembali dibuat heran dengan terlihatnya seorang wanita yang berdiri tepat di depan apartemen dengan tatapan kosong. Aktivitas menyiapkan teh untuk Jeff yang akan bekerja pun tampak terasa aneh. Saat itu juga Joanna yang ketakutan langsung memanggil Jeff untuk melihat keluar. Tapi sekejap, tak ada siapa-siapa di halaman depan. Alhasil, Jeff langsung menyatakan bahwa apa yang dialami Joanna hanya sekedar halusinasi. Setelah Jeff berangkat kerja, Joanna yang sedang menghitung pengeluaran bulanannya di pagi itu langsung dikagetkan dengan Porter yang sepertinya ingin kembali ke kamar misterius. Setelah semua dirasa akan baik-baik saja, Joanna pun membawa Porter untuk kembali memasuki kamar tersebut. Disitulah Joanna menemukan sebuah selimut rajut, buku harian, beserta silet milik wanita yang fotonya terpampang di ruangan tersebut. Kemudian Joanna membaca buku harian dari wanita itu yang ternyata wanita tersebut sempat tinggal di apartemen ini bersama seorang pria bernama George. Lalu, scene pun berlanjut ke malam hari. Joanna dan juga Jeff mendapat kunjungan dari seorang tamu wanita bernama Alex.
Ternyata Alex sengaja datang untuk sekedar basa-basi. Di mana Alex yang merupakan rekan kerja Jeff bertujuan untuk pergi keluar kota bersama Jeff selama 6 bulan dalam rangka mengurus pekerjaan. Joanna sendiri jujur kepada Jeff bahwa ia tidak terlalu menyukai Alex, karena yang bikin gedek, selain sebagai rekan kerja dari Jeff, Alex sendiri merupakan mantan pacar Jeff. Kemudian makan malam bersama pun selesai. Di sini Alex berkeinginan untuk merokok, yang sontak saja Joanna langsung melarang dengan alasan ia memiliki bayi. Saat itulah Jeff langsung menyuruh Alex untuk pergi ke balkon dan merokok di sana. Setelahnya kita beralih ke esok hari, di mana Joanna yang baru pulang berbelanja sembari membawa porter pun mulai dikejutkan dengan keberadaan wanita misterius yang sama. Di situ, Joanna yang ketakutan langsung bergegas masuk ke apartemen demi menghindari wanita tersebut. Tepat setelahnya, Joanna kembali membaca buku dari seorang wanita yang diketahui bernama Margaret. Dalam kisahnya, meski Margaret telah mempunyai seorang suami dan juga seorang anak, Margaret merasa hidup dengan penuh penderitaan, di mana ia selalu dimarahi oleh George. Namun siapa yang menyangka, Joanna tak sadar telah membaca buku itu hingga terlelap sampai-sampai ia harus dibangunkan oleh Jeff yang baru saja pulang bekerja. Setelah Joanna terbangun, Jeff pun baru mengetahui bahwa Joanna telah membuka pintu dari ruangan yang sebelumnya terkunci. Di situ, Jeff langsung marah besar. Terlebih, Joanna turut membawa porter masuk ke dalamnya. Jeff menganggap Joanna tidaklah sopan karena telah mengganggu privasi dari si pemilik apartemen. Didn't you hear that? I never see anyone. Esok hari, Joanna yang sedang membereskan ruangan demi ruangan di apartemennya pun mulai mendengar suara barang pecah sekaligus suara tangisan porter. Joanna bergegas memeriksa situasi dan kakinya harus terbentur kursi kayu. Tapi meski begitu, untung saja porter tidaklah mengalami hal yang aneh-aneh. Tidak lama kemudian, apartemen Joanna dihampiri oleh 2 orang detektif. Mereka mengaku sedang mencari seorang wanita yang telah lama hilang dan diduga berada di apartemen ini. Saat kedua detektif itu memberitahukan nama dari wanita yang mereka cari, Joanna sontak saja sangat kaget karena wanita yang dicari oleh mereka mempunyai nama yang sama dengannya, yaitu Joanna Margaret. Akan tetapi setelah dicocokkan, Joanna yang dicari berbeda parasnya dengan Joanna yang ada di hadapan kedua detektif itu. Disinilah demi memastikan bahwa kedua detektif itu tidak salah orang, mereka pun meminta Joanna untuk memperlihatkan KTP-nya. Tapi secara tak terduga, ketika Joanna sedang mencari KTP-nya, entah bagaimana kedua detektif itu sudah mengambil foto-foto yang ada di kamar Joanna. Alhasil, Joanna yang kesal karena ketidaksopanan mereka pun langsung mengusir kedua detektif itu. Hanya saja, tiba-tiba suara tangisan porter mulai terdengar, dan Joanna bergegas memeriksa. Tapi ketika ia kembali lagi, hal aneh mulai terjadi di mana kedua detektif itu tiba-tiba saja menghilang. Menahan rasa takut, Joanna pun disibukkan dengan tugas keibuannya. Ketika sedang menenangkan porter, suara gaduh terus terdengar dari lantai atas. Setelah porter tenang, Joanna memutuskan untuk kembali membaca buku harian milik Margaret. Margaret ternyata sengaja membuat lubang di apartemennya guna membuktikan bahwa suaminya telah berselingkuh. Namun, bukannya merasa bersalah, George yang kepergok berselingkuh turut menyiksa Margaret saat itu juga. Tak lama, Jeff pun sudah tiba di apartemen. Joanna langsung menceritakan kejadian di saat 2 orang detektif datang mencari seorang wanita bernama Joanna Margaret. Dan saat diingat-ingat lagi, Joanna pun sekilas teringat dengan seorang wanita aneh yang selalu ada di halaman apartemen. Entah apa alasannya wanita itu selalu berdiri di sana, tapi pada intinya cepat atau lambat Joanna meminta Jeff untuk segera pindah dari sini. Sayang, Jeff masih mengira kalau semua yang dialami Joanna hanyalah mimpi dan Joanna malah disuruh untuk beristirahat. Saat hari berganti, Joanna terbangun dari tidur nyenyaknya di atas sofa.
Dan tepat di sofa itu, tergeletak sebuah CD yang Joanna tahu persis itu bukanlah kepunyaannya. Joanna langsung menghampiri Jeff dan bertanya kenapa ia tidur di sofa dan kenapa ada CD seseorang di sebelahnya. Tapi aneh, Jeff justru berkata kalau CD itu adalah milik Joanna yang tadi malam sudah disimpan oleh Joanna setelah mereka berdua memadu kasih. Dari sini, Joanna pun seketika terpaku, merasa heran, merasa aneh, sekaligus merinding. Pada minggu keempat, Joanna mulai mengalami stres yang amat parah. Kini, ia justru sengaja untuk mengenakan pakaian milik Margaret yang tersimpan rapi. Kemudian, Joanna melanjutkan kegiatan sehari-harinya, yaitu membaca buku harian Margaret. Disitulah Joanna lagi-lagi mendengar suara gaduh di atas apartemennya. Merasa lelah dan tidak kuat, Joanna langsung menghubungi si pemilik apartemen. Dalam panggilan tersebut, terdengar suara dari seorang wanita. Dan anehnya, Joanna pun dibuat sadar bahwa ternyata panggilan itu terhubung ke telepon umum yang berada di luar apartemen. Secara tak terduga, wanita misterius sudah berada di apartemen Joanna dan mengatakan kalau bayi Joanna adalah miliknya. Untungnya, Porter masih ada di kamar dan sesegera mungkin Joanna langsung mengamankannya. Pada esok hari, Jeff marah besar kepada Joanna karena dengan alasan Joanna telah menghubungi atasan Jeff sembari mengadu bahwa Jeff telah mengkonsumsi alkohol. Jelas, Joanna langsung mengatakan bahwa ia tidak melakukan hal itu. Tapi, Jeff tetap memarahi Joanna karena sesungguhnya kebiasaan Jeff itu hanya diketahui oleh Joanna. Di tengah perseteruan itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari unit sebelah. Seketika, Jeff semakin emosi dan amarahnya pun memuncak. Seiring waktu berjalan, Joanna kembali membaca buku harian milik Margaret. Dalam kisahnya kali ini, Margaret tidak sengaja menghabisi bayinya sendiri. Pada akhirnya, setelah kematian sang bayi, Margaret pun nekat untuk mencampurkan sianida ke kumpulan gula yang biasa diberi ke dalam minuman George. Di sini, Joanna pun sadar bahwa tempat penyimpanan gula itu masihlah ada. Secepat mungkin, Joanna langsung membuang gula-gula itu. Akan tetapi, suara ketukan demi ketukan terus membisingi apartemen Joanna. Ditambah saluran pembuangan air di dapurnya tiba-tiba saja menjadi mampet. Sekejap, Jeff langsung muncul dari kamar. Ia melihat Joanna sudah bertingkah aneh, padahal nyatanya saluran air mampet karena memang tutupnya tidak dibuka oleh Joanna. Jeff langsung berkata bahwa Joanna kelelahan dan ia membutuhkan obat tidur untuk bisa beristirahat. Tapi bukannya tidur, Joanna justru kembali membaca buku harian Margaret. Kini ceritanya jauh lebih mengerikan di mana Margaret yang tak berhasil meracuni George lebih memilih untuk membunuh sang suami dengan tangannya sendiri. Usai kejahatan itu, Margaret memutuskan untuk mengakhiri keberadaan bayi beserta dirinya sendiri di dunia ini dengan silet yang sama. Terkuak, ruangan tersebutlah yang sebelumnya menjadi kamar dari Margaret untuk menghabisi keluarganya sekaligus dirinya sendiri. Namun siapa sangka, Jeff telah mengetahui hal tersebut sejak lama. Tapi Jeff sengaja untuk tidak memberitahukan hal itu kepada Joanna. Itulah mengapa Jeff marah besar ketika menyadari bahwa Joanna dan bayinya sempat masuk ke kamar itu. Tak salah lagi, sosok wanita yang sering Joanna lihat memanglah wujud dari Margaret yang gentayangan. Malam itu, Joanna yang sedang tertidur pulas tak bosan-bosan dibangunkan oleh suara bising dari unit sebelah. Saat dicari tahu melalui lubang kecil yang sebelumnya dibuat oleh Margaret, siapa sangka ternyata sumber suara itu berasal dari Jeff yang sedang berduaan bersama Alex. Akhirnya, Joanna yang kesal pun langsung segera pergi untuk menggerebek mereka. Hanya saja, entah bagaimana, tiba-tiba Joanna sadar bahwa kamar tersebut rupanya merupakan kamar kosong. Di unit itu, Joanna pun menemukan banyak sekali kertas bertuliskan "Tolong aku". Setelahnya, Joanna yang kembali ke kamar pun dikagetkan dengan sosok George yang berada di hadapannya. Disitulah, George berkata bahwa seolah-olah Joanna adalah istrinya dan Jeff tidaklah nyata.
Pada momen inilah, Joanna pun langsung membalikan keadaan yang hasilnya George tewas di tangan Joanna sendiri. Joanna sontak tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan. Di situ, Joanna melihat Porter yang sedang memegang silet di dalam kamar. Namun sayang, ketika Joanna akan meraih anaknya, tiba-tiba saja pintu kamar tersebut tertutup. Secepat mungkin, Joanna segera mencoba untuk mencari bantuan di luar. Tapi apa daya, berulang kali ia mencoba, Joanna justru kembali lagi ke apartemen itu. Sesaat kemudian, pintu kamar itu mulai terbuka. Secepat mungkin Joanna bergegas masuk, tapi betapa mengejutkannya, ternyata Porter telah tewas bersimbah saus merah. Di sini, fakta mencengangkan pun baru saja terkuak, bahwa ternyata George yang sebelumnya dihabisi oleh Joanna memanglah Jeff alias suaminya. Bahkan tanpa disadari, Joanna adalah pelaku di balik tewasnya Porter. Kegilaan Joanna itu berujung Jeff berusaha untuk mengikat Joanna. Tapi karena Joanna terlalu kalap seperti orang yang kerasukan iblis, akhirnya Jeff harus terbunuh karena Jeff telah dianggap Joanna sebagai George. Kini, di tengah penyesalan yang amat dalam, Joanna pun memutuskan untuk menuntaskan keberadaannya sendiri di dunia ini. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Margaret dan persis dilakukan di lokasi yang sama. Singkat cerita, terlihat sepasang suami istri yang telah menyewa apartemen yang sama. Tanpa ada jawaban dari pemilik sebelumnya, mereka pun bergegas masuk serta memutuskan untuk tinggal di tempat itu, dan film pun berakhir. Jadi begini ya guys, gue bisa menyimpulkan arti dari alur film ini. Intinya, Joanna ini terlalu lama ditinggalkan oleh suaminya yang sibuk bekerja. Nuansa isolasi sangat terasa selama Joanna berada di apartemen itu. Seiring dengan meningkatnya kejadian aneh dan isolasi yang mendalam, Joanna semakin kehilangan pegangan pada kenyataan. Ia bergulat sendiri dengan paranoid, ketakutan, dan gangguan mental yang sangat jelas merupakan tanda dari depresi setelah persalinan atau biasa yang dikenal sebagai baby blues. Kondisi Joanna benar-benar berada di batas yang sangat mengerikan. Pengalaman pertamanya menjadi ibu berubah menjadi mimpi buruk. Terlebih, Jeff sendiri semakin abai dengan kondisi Joanna. Hal itu jelas memperburuk kondisi mental Joanna hingga batas terparah. Ketegangan dalam hubungan mereka pun turut meningkat drastis ketika Alex ke apartemen itu. Di sisi lain, apartemen tersebut memanglah berhantu. Kisah kelam dari Margaret sangat amat mempengaruhi mental Joanna. Intinya banyak hal negatif yang tidak mendukung pengalaman pertama Joanna sebagai ibu. Di tengah-tengah, kita sebenarnya sudah diberi petunjuk apa yang akan terjadi kepada Joanna di akhir film. Kedatangan dua detektif alam gaib yang mencari wanita bernama Joanna Margaret tentu menjawab semuanya. Kesamaan nama namun berbeda paras seolah menunjukkan bahwa akhir tragis yang dialami Margaret akan turut dialami oleh Joanna. Itulah mengapa dua detektif itu mengaku datang untuk mencari wanita yang hilang. Karena setelah kematian Joanna, sudah pasti ada pihak keluarga Joanna yang mencari keberadaannya. Oke deh guys, mungkin segini aja penjabaran alur cerita dari film The Sublet 2015. Kita bertemu lagi ya di video-video berikutnya dan gua Nandi cabut dulu. Dadah!